Jadi kalau misalkan nih nentuin pos dana darurat, ya. Kenapa sih perlu menentukan dana darurat? Berhubungan dengan keturunan, harta, jiwa kita akan berpengaruh sama akal dan agama kita atau enggak. Akal tuh maksudnya bisa jadi ilmu gitu ya, kita belajar gitu maksudnya. Bisa masuk ke situ ya? Oke. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi setiap alokasi itu perlu melihat tadi 5 tadi ya, agama gitu, kemudian akal, jiwa, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dalam podcast Teman Hatta. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Oke, nah hari ini seperti biasa ya, namanya podcast Teman Hatta itu saya nggak sendirian pastinya. Saya ajak-ajak teman ya. Ya nggak enak lah ya ngobrol-ngobrol sendirian. Oke, kali ini saya mengundang sahabat saya, ini sahabat dekat saya dan juga penasehat saya ya. Ya suka nasehatin gitu ya kalau misalnya ngomongin keuangan gitu ya. Siapa dia? Beliau adalah Mbak Nurindah. Oke, Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mbak Indah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, rekan-rekan, Mbak Indah ini beliau adalah praktisi keuangan syariah. Kurang lebih sudah 5 tahun ya Mbak Indah ya, yang menggeluti keuangan syariah. Nah, ini kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa? Tentang ini nih judul kita nih ya. Rencanakan keuanganmu, nikmati masa depanmu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong syariah nih, ya, kalau ngomongin masa depan nih, bisa jadi masa depan dalam hidup kita di dunia, dan juga masa depan tuh kan panjang sekali ya. Bahkan mungkin sampai dengan nanti masa depan kita di akhirat kelak gitu ya, karena kita ngomongin keuangan syariah yang sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan ya dari agama Islam. Namun walaupun yang kita bahas inilah keuangan syariah, bukan berarti hanya Muslim only. Betul ya Mbak Indah ya? Betul banget. Nah, bukan Muslim only nih. Teman-teman yang non-Muslim pun bisa ikut belajar apa sih keuntungannya kalau kita merencanakan keuangan syariah. Nah, jadi bisa melihat nih bedanya apa gitu ya. Nah, nanti supaya bisa milih nih, yang mana nih yang akan dipilih. So, nikmati, yuk kita obrolan kita hari ini. Mbak Indah, kita ngobrol-ngobrol santai ya? Boleh, Mas. Oke, nah Mbak Indah, ini kan ngobrolin tentang merencanakan keuangan ya. Judul kita rencanakan keuanganmu, nikmati masa depanmu ya. Nah, aku mau nanya nih Mbak Indah, kenapa atau apa sih perencanaan keuangan? Basically ngomongin perencanaan keuangan itu apa? Oke, basic dulu ya, ngambil istilah ini dari KBBI. Karena kan kita punya Kamus Bahasa Indonesia nih. Yes. Rencana itu, kalau simpelnya, kalau kata KBBI, itu tuh niat. Niat. Iya, niat. Nah, kalau perencanaan, itu proses, Mas. Oh, sebentar. Rencana itu niat, perencanaan itu proses ya? Proses. Oke. Ini menarik. Proses untuk niat itu dijalankan. Berarti kan kalau ada niat, ada proses, berarti ada tujuan di akhir. Yes, betul. Ada niat, ada prosesnya. Prosesnya mau kemana kan gitu? Iya, betul banget. Berarti ada tujuannya. Oke. Nah, berarti perencanaan keuangan itu proses menjalankan niat, terutama fokus di keuangannya. Oke, proses merencanakan niat untuk mencapai suatu tujuan berarti ya? Iya, betul. Fokusnya ke keuangan. Betul. Itu basic banget ya. Iya, basic banget. Nah, kenapa sih keuangan itu perlu direncanakan? Nah, kenapa tuh Mbak Indah? Ini menarik nih. Tahu aja pertanyaan saya. Kenapa nih? Kenapa? Karena kita tahu ya, untuk kebutuhan sehari-hari kita, bahkan untuk kewajiban kita
Karena setiap harta kita itu ada perlu disisihkan untuk orang lain, itu kan bentuknya harta ya. Iya, harta itu uang yang harus dikelola dengan baik karena ada timbangannya di akhir akan dipertanyakan harta kita digunakan untuk apa. Nah kalau kita nggak ngerencanain dengan baik keuangan kita, nanti di akhir mau ditanya apa, jawabnya gimana? Jawabnya gimana ya? Pas ujian nanti, pas ujian nanti ya. Mau jawab apa? Bahkan harta itu kemarin juga yang sebelumnya kita ngobrol ya sama Coach Wiwi ya. Itu juga ada dua ternyata ya. Kalau keuangan itu khusus untuk harta, ada dua nih yang ditanyakan. Dari mana? Ya benar ya. Dari mana dan digunakan untuk apa gitu ya. Nah, betul. Oke. Iya ya, benar ya. Jadi betul ya ini memperkuat juga obrolan kita yang lalu juga saya sama Coach Wiwi sama ini ya tentang keuangan syariah juga. Tapi ini mungkin saya lebih ingin menggali Mbak Indah ya. Tadi kita sudah bilang oke, kita sudah tahu perencanaan keuangan itu kita ada proses untuk menjalankan niatnya untuk mencapai tujuan gitu ya. Dan benar ya kalau tadi nanti ada ujiannya, ada ujiannya ditanya nih ya, 2 lagi ditanyanya ya. Jawabannya sih nggak bisa nyontek. Oke. Nah, Mbak Indah, oke, berarti kan kita sudah tahu nih kenapa kita perlu merencanakan keuangan. Apalagi nih Mbak Indah, selain yang tadi pentingnya untuk kita merencanakan keuangan itu apa? Pertama, ya, kita kan nggak hidup sendirian ya. Pasti ada keluarga, ada anak kalau yang sudah menikah gitu ya. Atau kalau misalkan kayak Indah masih single, ada rencana-rencana tadi tuh, niat-niat. Oh nggak cuma untuk nggak cukup sampai S1 misalkan, mau S2 atau mau punya bisnis, kan perlu stabil dulu nih keuangannya. Tapi kan nggak cukup dengan saya punya penghasilan sekian gitu ya. Terus coba buat ini. Karena sesuatu hal yang tidak direncanakan itu biasanya lebih sering gagal. Karena jadinya karena random jadinya, kita nggak tahu mau nyampe misalkan ya mau ke Kalimantan gitu ya. Kita tahu bisa naik pesawat, tapi naik pesawatnya dari mana? Betul. Iya. Bisa aja sampai, tapi berapa waktu yang terhabiskan? Iya, berapa waktu gitu ya. Termasuk juga dari mana itu menentukan harga tiketnya berapa gitu ya. Iya, betul. Iya. Oke. Iya ya, benar juga ya kan. Dan kayaknya kalau sekarang ini nggak ada sesuatu proses yang nggak pakai uang ya. Nah, semuanya butuh butuh uang gitu ya. Oke. Nah, berarti benar ya, berarti memang kita perlu rencanakan. Ada juga yang gini Mbak Indah, ada orang yang hidup gua mah let it flow lah gitu ya. Ya cash flow lah, cash masuk langsung flow ya, cash masuk lagi flow gitu. Nah, ada juga yang begitu. Ya tapi jalan juga atau sampai sekarang masih jalan aja gitu. Tapi mungkin nggak tahu nanti ya. Iya. Hari ini seperti itu, tapi kan nggak tahu di hari berikutnya seperti apa. Iya, betul. Indah lupa persisnya seperti apa ya, tapi Indah pernah dengar dari Ustadz gini. Kita itu kan berarti perlu menyiapkan di akhirat kita mau seperti apa gitu ya. Sebelum mencapai akhirat kan ada perjalanan yang kita lalui kan. Betul. Kalau kita nggak menyiapkan hari esok gitu, setidaknya untuk bukan untuk makan ya, tapi untuk punya kesejahteraan, kita bisa menyelesaikan misi hidup kita gitu ya. Ya gimana bisa selesai misi hidupnya? Atau nanti jadinya kita malah jadi beban yang lain, bukan malah jadi menyelesaikan misi kita. Iya, jadi beban orang lain, ngerepotin orang lain justru ya. Iya. Oke, kata orang dulu apa? Hidup jadi benalu. Gak tahu tuh masih ada nggak sih istilah itu zaman sekarang ya? Oke, nah Mbak Indah ini menarik banget nih. Berarti kita perlu, intinya kita sepakat lah, kita perlu merencanakan keuangan. How? Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya. Oke. Ini karena kita sama-sama belajar NLP ya Mas. Dan Indah
beberapa kali lah ikut kegiatan di INLPS misalkan gitu ya, PG maupun kelas-kelas lainnya. Oke, kita jelasin dulu nih teman-teman, mungkin nggak semua tahu ya. INLPS itu Indonesia NLP Society ya. Nah, Indonesia NLP Society itu sebuah komunitas pembelajar NLP yang saat ini alhamdulillahnya terbesar di Indonesia ya, insya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita juga punya banyak kegiatan-kegiatan, kita punya banyak aktivitas. Salah satunya yang rutin setiap minggu ada itu PG atau practice group, bukan play group ya teman-teman. Practice group, kita berlatih bersama gitu ya. Oke, sip. Itu mungkin ya. Nah, dan ini berarti kita mau kaitkan dengan NLP. Ini seru nih. Iya, betul Mas. Betul. Oke. Gimana Nda? Gimana? Nah, ada salah satu teknik namanya well-formed outcome. Oke, well-formed outcome. Nah, di situ kita ingin melihat tadi ya, kembali lagi perlu tujuan yang jelas gitu kan. Yes, karena punya niat, prosesnya mau seperti apa, terus tujuannya jelas. Iya. Kenapa tadi perlu semua hal ini, terus perlu pakai WFO, biar kita tahu nih untuk sampai ke tujuan itu kita punya kemampuan apa aja. Oh, oke. Kita punya kemampuan apa saja biar bisa mencapai tujuan ya. Iya, betul. Misal pendapatan belum sesuai. Oke. Dengan diturunkan dengan WFO, kita bisa tahu nih perlu melakukan apa. Oke, kita perlu melakukan apa. Oke. Nah, kayak misalkan kita contohin ya, Mas. Kita breakdown. Salah satu pertanyaan WFO itu kan, kenapa sih niat itu atau tujuan itu jadi penting? Oke. Nah, ketika langsung case ya, misal Indah pengen saat ini Indah lagi S2. Sebelum Indah akhirnya memutuskan S2, Indah mikir tuh, punya nggak Indah kemampuan untuk jalanin S2? Misal, nggak dapat beasiswa, perlu melakukan apa? Ketika dapat beasiswa perlu melakukan apa? Kan ada dua opsi itu. Iya. Ada beasiswa, nggak dapat beasiswa. Ada beasiswa. Beasiswa bagaimana? Nggak dapat beasiswa, saya harus gimana? Ada dua perencanaan kan? Ada dua yang kemungkinan bakal terjadi, perlu melakukan apa? Nah, ketika kita sudah tahu, kita akan berasumsi bahwa yang akan terjadi A gitu ya. Nggak dapat beasiswa misalkan. Nggak dapat. Buruk-buruknya kata orang, jelek-jeleknya nggak dapat beasiswa. Iya, betul. Tujuannya tetap S2. Nggak dapat beasiswa. Perlu melakukan apa saja dari kemampuan yang dimiliki gitu. Misal, pendapatan bulanan nggak mencukupi nih. Tapi saya punya kemampuan mengajar misalkan, punya kemampuan menulis gitu. Atau punya kemampuan berkomunikasi sama orang gitu ya. Nah, dari kemampuan itu Indah jadi tahu nih, mana yang bisa jadi penghasilan tambahan. Jadi kalau kita bilang ini ya, merancang atau melihat resource yang kita punya gitu ya. Sumber daya apa nih yang saya punya? Saya kalau misalnya ya buruk-buruknya nggak dapat beasiswa, saya harus biaya sendiri. Sedangkan keuangan saya mungkin belum cukup, saya bisa punya resource apa gitu ya maksudnya ya? Iya, sumber daya apa nih yang bisa saya gunakan untuk bisa dapetin si dana ini, uang ini untuk bisa S2 gitu ya. Oke, betul. Oke. Nah, coba kita bayangkan dua hal ini nggak dilakukan, Mas. Jalan aja udah. Daftar gitu ya. Daftar. Terus tiba-tiba lulus nih. Niatnya enggak coba-coba doang kok, coba-coba tes. Tesnya aja kan udah bayar. Kemudian loh kok lulus misalkan kayak gitu. Lulus perlu gimana nih? Akhirnya ada perasaan, aduh kok jadi nggak tenang ya? Aduh, gimana ya ke depannya? Aduh, udah mau bayaran semester nih. Tapi sayang kalau misalkan nggak dibayar, udah lulus. Jadi ada perasaan-perasaan dan akhirnya bisa berdampak keseharian. Keseharian dalam arti jadi gerasak-gerusuk misalkan. Gerasak-gerusuk, paham kan ya Mas ya? Iya, gerasak-gerusuk ya. Gerasak-gerusuk. Ya, begitulah katanya.
gerasa gerusuk gitu, kerja jadi nggak fokus, malah jadi kena SP misalkan karena kita jadi nggak berfokus di pekerjaan. Nah jadinya ada pengurangan gaji dan lain sebagainya. Jadi ada dampak lain karena kita nggak merencanakan. Nah, jadi kemana-mana. Belum lagi kita zolim tuh karena kita hanya coba-coba daftar gitu ya, lulus, sedangkan orang lain yang harusnya dapat nggak dapat gara-gara kita masuk. Nah, betul, betul. Iya, benar juga sampai ke sana ya. Oke. Iya, ya jadi betul-betul perencanaan keuangan itu sebuah hal yang memang perlu banget nih kalau saya lihat sih dari obrolan kita ini memang perlu banget gitu ya. Jadi saya juga punya pengalaman nih ya Mbak Indah dan teman-teman ya. Saya baru beberapa waktu yang lalu kontak Mbak Indah. Mbak Indah, saya mau nanya dong, gimana saya harus ngerencanain keuangan? Sudah umur segini saya nggak punya perencanaan gitu ya. Perencanaan punya, tapi nggak mateng, cuman ya sekedar nabung-nabung aja gitu. Kemarin ya nonton YouTube teman-teman lain gitu ya. Di YouTube banyak sekali ya. Kemarin kita doakan semoga para YouTuber yang memberikan manfaat tuh mendapatkan kebaikan juga ya. Nah, karena saya juga dapat insight dari situ. Nah, baru saya mikir, iya ya. Anak saya sekarang SMP, nanti dia kuliah, emang terus saya gimana gitu mempersiapkan ini. Belum lagi nanti ada masa pensiun kan? Kita punya pensiun. Mau jadi apapun kita, mau jadi karyawan ada pensiunnya. Bekerja punya usaha ada pensiunnya. Sampai umur berapa kita ngurusin usaha kita kan? Bisa kita akan serahkan kepada anak kita, kepada orang lain lah. Kitanya pensiun. Terus gimana gitu? Saya juga mikir ya gimana ya. Makanya saya kontak Mbak Indah kemarin. Mbak Indah tolong. Gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian. So ya saya juga mikir tadi Mbak Indah bilang benar juga ya. Kalau kita pakai yang NLP tadi well form outcome, kita perlu satu nentuin tujuan dulu gitu untuk apa gitu Betul. Oke. Ini menarik nih Mbak Indah. Apalagi nih, yuk kita gali lagi, ini asik nih karena penting banget. Sama ini Indah baru mulai sadar juga di 5 tahun terakhir sih, karena kan banyak ngurusin lembaga ya. Oke. Dan kebetulan di posisi keuangan. Tiap tahun tuh pasti dimintain RKAT. Oke. Sebuah perusahaan perlu rencana anggaran. Setahun dia mau ngapain. Biar jelas tahun itu mau ngapain. Lah, kenapa kita yang sendiri gitu ya, gak juga merencanakan itu gitu. Iya, betul. Kita untuk mencapai visi misi kita sendiri. Betul. Iya ya. Padahal saya sering loh ngajar, saya bilang bahwa organisasi yang paling kecil itu diri kita sendiri. So kalau organisasi besar bikin perencanaan keuangan, so kita juga perlu bikin perencanaan keuangan. Tapi saya baru. Saya cuma ngajar doang nih. Ini karena ujian ilmu kena nanti ya. Astagfirullah. Oke, itu pentingnya Mbak Indah. Itu penting banget dan ya haruslah teman-teman yuk kita mulai deh. Ya yang mungkin dari yang simpel-simpel, mungkin nggak perlu yang nanti ribet-ribet dulu, yang mulai dari simpel-simpel. Tentuin apa tujuannya tadi ya Mbak Indah. Berarti yang pertama tujuannya ya. Kita ngobrol apa tujuannya, kemudian dari situ baru kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, oke, next Mbak Indah, langkah-langkahnya. Setelah nentuin tujuan, kemudian kita melihat sumber daya kita, gitu ya. Oke. Nah, sebentar, sebelum lanjut nih Mbak Indah, sebelum lanjut nih, saya mau explore lagi nih. Menentukan tujuan. Tujuan itu berarti tujuan yang ada kaitannya dengan keuangan, begitu ya? Iya. Ya. Karena semua aktivitas kita akan berhubungan dengan keuangan. Kan? Betul ya. Iya ya. Iya berarti tujuan hidup lah ya. Tujuan kita ke kalau depan, Indah, ya? Kalau Indah biasanya gini, setahun sekali Indah akan mereview. Setahun kemarin Indah sudah melakukan apa sih? Oke. Dan Indah punya akhir maunya seperti apa? Nah dari akhir itu mana yang belum dicapai, di tahun berikutnya mau dicapai gitu. Kayak misalkan nih akhir tahun nih, udah November Desember.
tahun ini kan emang pencapaian Indah S2, bisa S2. Iya. Makanya Indah merencanakan gimana S2. Nah, tahun depan Indah ada rencana lain gitu ya. Nah, Indah ngelihat dari S2 kan berarti baru selesai setahun atau 2 tahun lagi lah ya. Oke, ya. Berarti rencana keuangannya harus seperti apa agar si S2 ini tetap bisa berjalan, tapi capaian Indah yang berikutnya bisa tercapai juga. Bisa tercapai juga, oke. Nah, itu kan berhubungan kenapa Indah S2, kemudian kenapa Indah ada pencapaian berikutnya, berhubungan dengan Indah mau hidup seperti apa sih? Berarti kan berhubungan sama visi misi hidup Indah seperti apa sih? Indah mau paling sederhana, Indah mau dilihat seperti apa, mau dikenal seperti apa gitu ya, punya kompetensi seperti apa. Gitu. Berarti kan nyambung tuh. Dan semua itu berhubungan dengan kembali lagi berapa uang yang perlu dikeluarkan, berapa perlu uang yang ditabung, atau berapa perlu uang yang dipersiapkan. Iya ya, ini berarti luas ya, jatuhnya nanti bukan hanya itu ya. Tapi kalau menyangkut dengan tujuan kita tuh tujuan besarnya, tujuan hidup lah ya. Tujuan hidup, baru kemudian kita turunkan juga jadi tujuan-tujuan kecil yang masing-masing pasti ada unsur keuangannya. Betul ya? Betul. Oke. Nah, kemudian kita sudah tentukan tujuan kita, tujuan besarnya apa, tujuan ya dipotong lagi jadi tujuan yang lebih pendek gitu ya. Tujuan sudah, kemudian tadi ya berarti yang Mbak Indah bilang baru kita lihat untuk ke masing-masing tujuan itu resource kita apa gitu ya. Betul, resource-nya apa. Resource-nya apa. Terus gimana Mbak Indah? Nah, setelah kita tahu nih kita punya kemampuan apa, kita punya tujuan apa, kita tentuin juga perlu kapan sih mencapainya. Kayak tadi Indah sampaikan. Oh, Indah mau di tahun 2022 tuh mencapai A gitu. Dengan kebutuhan keuangan sekian X gitu. Nah, apakah itu ekologis? Ekologis itu sesuai nggak sama lingkungan kita? Lingkungan mendukung atau enggak? Gitu. Termasuk juga sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu juga termasuk ekologis ya. Betul. Ya. Oke, ekologis, cek ekologisnya ya. Mampu nggak saya? Jangan sampai. Tapi sekarang ada ini nih teman-teman. Fenomena menarik nih. Ada orang-orang yang kemudian pinginnya mencapai sesuatu dalam waktu tertentu ya, tapi nggak ekologis nih, nggak sesuai keinginan gitu ya. Ya mungkin mohon maaf ya, mungkin ya punya penghasilan terus pinginnya beli motor yang harganya pokoknya gede lah, puluhan juta, puluhan banyak ya, hampir ratusan malah ya, padahal mungkin tuh kemudian ambil nyicil. Jadi itu terjadi loh, karena ada kejadian begitu yang saya pernah dengar, ada yang ngobrol gitu ya, teman saya ngobrol begitu, kesulitan sekarang bayar cicilan. Nah, itu baru Indah mau ngomong nih, pas tadi ada kesulitan cicilan, ke psikologis, ke perasaan deh, apa yang muncul? Betul banget tuh. Tuh dengar teman-teman yang punya cicilan banyak ya? Tuh ya. Hati-hati ya. Stres loh. Iya, betul. Oke. Nah, apalagi nih Mbak Indah setelah itu? Nah, tadi ya setelah ekologis, kita tahu tujuannya seperti apa, tahu kapan mau mencapainya, dan siapa yang mendampingi kita. Jadi perlu dikasih tahu, misalkan kayak Indah masih single ya, karena Indah masih single, Indah memberitahu ke orang tua, saya lanjut S2 ya Bu. Indah ngasih tahu ke orang tua. Kenapa? Karena akan gimana? Lanjut. Karena berhubungan dengan berarti ada porsi keuangan yang berpindah pos kan, atau ada sesuatu hal yang jadinya tidak bisa dilakukan misalkan seperti itu. Jadi orang di sekitar kita perlu tahu, misalkan istri berarti ke suami ke istri, ke anak pun perlu tahu kayak gitu. Oke. Sip. Siapanya kita cari tahu juga supaya kita bisa komunikasikan gitu ya. Betul. Apalagi? Nah, selain itu, kita kan nggak tahu nih batas akhir kita sampai kapan sih.
Betul. Kita meninggalnya kapan sih? Hanya Allah yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Nah, ketika kita punya misalnya kita menyiapkan keuangan untuk pendidikan anak, tapi anak nggak tahu kalau itu disiapin untuk dia gitu. Dia nggak tahu kalau dia adalah ahli warisnya gitu. Iya. Ketika jatuh tempo, misal ya, ngambil asuransi kematian gitu ya. Berarti kan ada yang perlu diklaim ketika kita meninggal. Iya. Kalau anak nggak tahu, nggak diurus, hilang dong rencana kita. Betul, hilang dong, nggak ada yang bisa niatan kita untuk bisa ngebantu anak jadi kayak terlihat sia-sia. Sia-sia gitu. Ya. Iya. Oke. Perlu dikomunikasikan. Oke. Nah, Mbak Indah, kita mungkin ini ya, kalau itu berarti itu tahapan-tahapannya ya, punya tujuan, kemudian lihat kita dari mana, berapa lama tujuan kita mau kita capai, sumber dayanya, ekologisnya kita cek, siapa saja yang kemudian akan bersama kita yang perlu kita informasikan, dan mungkin kita ajak bersama-sama ngobrol gitu ya tentang perencanaan keuangan kita gitu. Nah, itu semua sudah, kemudian teknisnya gimana nih bagi-baginya nih Mbak Indah? Buat rencananya nih. Nah, ini yang paling penting. Semua itu perlu dicatat. Oh, oke. Semua itu maksudnya gimana nih? Ini perlu kita tanya dulu teman-teman ya. Tujuannya perlu dicatat. Kalau Ina lebih nyaman di satu buku. Ada satu buku khusus yang Ina memang gunakan untuk ya setiap tahun melakukan itu. Satu kertas, bebas ya, boleh polos, boleh bergaris dan lain sebagainya. Kertas, tuliskan tujuannya apa. Tulis aja, mau besar di tengah atau gimana, bebas. Tapi tuliskan yang ketika kita melihat akan ada energi. Oke. Iya. Biar kalau lihat itu nginget terus ya, pas lihat tuh kembali lagi bisa ingat tujuan kita apa gitu ya. Betul. Oke. Sip, tuliskan. Atau bisa juga pakai aplikasi misalkan. Kalau misalkan mau nyaman, bebas deh pokoknya. Karena kan sekarang udah banyak ya aplikasi. Pokoknya tuliskan. Ya, cuma kalau saya nih Mbak, ini pengalaman ya teman-teman, saya share juga pengalaman saya ya. Kalau menurut saya sekarang memang banyak aplikasi. Cuma saya lebih, kalau ini ya sangat subjektif ya. Kalau saya mungkin lebih kepada buku aja deh, ambil buku satu khusus gitu ya. Yang kayak Mbak Indah bilang tadi, kenapa? Karena saya punya pengalaman nih, ada aplikasi yang kemudian saya buat di situ, kemudian aplikasinya ya satu dan lain hal dia tidak melanjutkan layanannya. Setelah itu ya udah gitu. Padahal udah banyak tuh catatan saya, udah banyak gitu ya. Atau misalnya kalaupun aplikasi, teman-teman mau pakai aplikasi, ini pengalaman karena Mbak Indah tadi bilang bisa di aplikasi ya. Saran saya cari aplikasi yang umum, artinya yang dia bukan bawaannya gadget. Betul. Karena kalau Anda ganti gadget, nah itu urusannya beda tuh, harus pindah-pindahin lagi catatannya ya. Betul. Jadi cari yang umum, jadi mau pakai gadget apapun bisa dipindahin gitu aplikasinya. Itu kalau tetap memang mau pakai aplikasi, cuman kalau saya sendiri sih ya cara konvensional itu tidak semuanya jelek ya, tidak semuanya kuno gitu. Betul. Bisa tuh ditulis, dibuat cari buku gitu. Itu sih pengalaman, soalnya catatan saya hilang. Oke, lanjut Mbak Indah lanjut. Dan sedikit nambahin ya Mas. Gak tahu ya, memang ketika kita menulis tangan gitu ya, itu tuh lebih kerasa. Kalau yang Indah rasain ya, yang Indah alami juga. Kalau kita nulis di buku, kita ngelihat, ibaratnya mata melihat, tangan bergerak, menuliskan itu jadi lebih ke internalisasi. Nah, gitu. Kalau teman-teman kita yang belajar NLP ini, visualnya dapat, auditori dalam pikiran kita juga kita bisa dengarkan. Ini begini, nanti saya gimana ya gitu ya, suara-suara itu ada, kinestetiknya bergerak. Ya gitu ya.
Jadi VAK-nya main semua. Itu keren banget. Betul. Thank you Mbak Indah. Saya jadi kepikiran. Iya ya. Anyway, saya tadi bilang catat di buku bukan berarti saya sudah catat ya. Saya tadi cuma karena punya pengalaman ya. Catatan saya banyak yang hilang, catatan lain ya. Saya biasa nyatat apa gitu di handphone saya yang lama hilang, nggak bisa dipindahin. Nah, tapi kalau keuangan juga benar ya, kita perlu catat mulai tujuan kita. Kemudian yang tadi Mbak Indah sampaikan itu visual, kita bisa lihat, auditori, suara-suara dalam pikiran kita ketika membuat itu kita bisa dengarkan, kinestetiknya bergerak sehingga nempelnya lebih kuat ya. Betul. Oke, sip. Ini keren banget nih. Ini teman-teman, ini tips yang mahal loh. Ini bisa teman-teman lakukan gitu ya. Oke, lanjut. Oke, setelah itu apa tuh Mbak Indah? Setelah dicatat, tadi kan kita tahu ya tujuannya. Ya. Catatan yang kedua adalah kita cek pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Oke. Pendapatan berapa, pengeluaran berapa? Pengeluaran berapa. Dan harus jujur. Ya, harus jujur. Ada yang nggak jujur soalnya. Nggak jujur sama diri sendiri. Iya. Termasuk pendapatan tiba-tiba. Oh, gimana maksudnya pendapatan tiba-tiba? Pendapatan tiba-tiba, kita misalnya kita udah lama punya deposito cair di bulan itu juga tetap harus dicatat. Masuk, ya, karena jadi tahu ya. Kita ada pendapatan berapa, atau di tengah jalan selama proses lagi dijalanin kita diundang sebagai pembicara misalkan. Iya. Kemudian ada fee-nya ya, atau ada apa gitu ya. Dan itu tetap harus masuk. Oke. Atau misalkan setahun atau sebulan deh, di bulanan itu doang. Kita tahu nih, oh bulan ini tuh saya bakal dapat pemasukan A, B, C, D, E. Gitu. Jadi nggak hanya gaji. Kalau konteksnya orang kantoran ya. Iya. Nggak hanya gaji bulanan gitu. Tapi semua. Kenapa harus semua pendapatan? Iya. Karena kita jadi tahu perlu ada tambahan passive income atau enggak. Perlu dari kemampuan kita, dari resource kita, perlu melakukan ekstra energi yang harus dikeluarkan atau enggak. Oke, Mbak Indah, tapi saya berpikir gini, kalau pendapatan tidak terduga gitu ya, jadi bukan hanya pengeluaran tidak terduga, pendapatan tidak terduga juga ada gitu ya. Misalnya tadi ya kita tiba-tiba diminta jadi pembicara dong, ada fee-nya gitu ya, kemudian atau tolong ini dong, kemudian dia kasih lah ini makasih, uang terima kasih lah gitu. Ada yang begitu kan nggak rutin ya, artinya nggak bisa kita jadikan saya nggak tahu nggak bisa atau bisa ya. Artinya kalau konteksnya planning yang begitu kan nggak rutin dan tidak bisa masuk dalam planning yang kita buat ya, karena kan sifatnya tidak terduga. Itu gimana tuh? Lihat dari historical. Kan kita punya sejarah di masa lalu. Dan kemungkinan, dan tadi plan itu kan akan berubah juga karena dia proses. Iya. Karena dia proses ya. Jadi bisa jadi prosesnya berubah di tengah-tengah ya. Betul. Oke. Nah, lanjut. Ini menarik ini. Kan saya tadi mikir gitu. Ternyata benar ya, dia kan proses ya. Dan dia bisa jadi resource juga kan, kita bisa betul. Oh berarti saya punya resource ini nih gitu ya. Betul. Oke, lanjut Mbak Indah. Nah tadi ya berarti kan ngeliat tuh historical kita gimana di masa lalu. Kemudian kita punya kemampuan seperti apa gitu ya. Nah, yang mau direncanakan yang di masa depan itu kan. Nah, setelah tadi kita tahu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, kelihatan kan defisit atau enggak sih? Nah, kalau surplus kata orang atau defisit nih? Dulu bilang besar pasak daripada tiang atau enggak nih. Nah. Oke. Nah, kalau misalkan defisit, ketika kita merencanakan, kita jadi berpikir ulang, apakah target ini atau tujuan ini bisa dicapai atau enggak. Kalau misalkan bisa, perlu melakukan apa, biar setidaknya balance deh gitu. Seimbang, kalau di keuangan tuh 0 deh, nggak apa-apa 0, yang penting balance. Balance ya. Oke.
Oke. Itu ya, benar juga ya. Oke. Nah, artinya kalau saya lihat di sini, kenapa tadi saya di sebelumnya saya bilang kita perlu jujur, karena ada pengeluaran kecil-kecil tuh yang kadang-kadang nggak kita catat ya. Yang kecil-kecil itu kadang-kadang nih jempolnya kadang suka iseng gitu buka marketplace gitu ya, nggak sengaja kepencet beli gitu. Nah, itu masuk juga Mas di perencanaan. Nah, Mau iya. ada rencana cheating berapa Nah, kali dengan nominal berapa. Kalau Indah biasanya nyebutnya petty cash. Jadi Indah ada setiap bulan Indah menyisihkan. iya. Pokoknya Oke. nominal Betul. sekian X itu mau jadi dia uang tunai atau apa, Indah pisahkan di satu dompet tersendiri. Atau kalau di rekening, Indah lebih seringnya di rekening sih. Ada satu rekening khusus, itu rekening jajan. Rekening jajan ini menarik nih. Iya benar, rekening jajan. Iya, kalau di perusahaan dulu saya masih ingat dulu kalau waktu masih ngelola perusahaan kan memang ada petty cash, bukan peti ya, petty cash ya. Petty cash itu teman-teman mungkin yang bagi belum tahu itu uang untuk keperluan operasional yang daily lah, yang yang mungkin tidak masuk dalam perencanaan besar yang dibuat gitu ya. Betul. Makanya tiba-tiba ada tamu datang beli minum, beli makan gitu. Ya, betul. Kan tidak ada perencanaan ini gitu misalnya. Itu atau mungkin perencanaannya kalau detail kan kita nggak bisa lihat siapa yang nanti mau bertamu kan, dijadiin satu gitu ya, dijadiin satu. Betul. Jadi dana petty cash ya. Oke. Istilahnya tuh kas kecil kalau di akuntansi. Iya, kas kecil. Oke, menarik nih. Saya kenapa nggak saya terapin nih? Saya sekarang masih gitu teman-teman, saya masih gitu ya, masih dari saya mikirnya ngapain banyak-banyak rekening. Jadi ya cuman dari rekening utama kadang-kadang mau beli apa, tapi iya ya jadi nggak keukur ya. Iya, jadi nggak keukur. Betul. Oke. Ini menarik Mbak Indah. Nah, ada nggak Mbak Indah? Misalnya gini, oh saya punya penghasilan, kita udah dapat nih. Tadi kan Mbak Indah bilang melihat pemasukan dan pengeluaran nih. Oke, ada nggak kan? Mungkin ada yang kemarin saya pernah dengar itu, oh kalau kita punya pemasukan sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, ada dana darurat, ada ada tabungan, ada macam-macam. Itu apa saja tuh? Apa namanya? Pembagian-pembagiannya yang umum mungkin. Oke, yang umum. Sebelum nyampe ke situ, Indah mau sedikit nyinggung. Oke. Ada sebuah istilah makosid syariah. Makosid syariah, apa itu Indah? Makosid itu artinya tujuan. Syariah itu ya syariah ya, aliran atau sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, di makosid syariah ini tuh dibagi 5, Mas. Oke, dibagi 5. Wah, ini penting. Dibagi 5. Akal, jiwa. Oke, sebentar. Saya catat dulu. Ini penting nih. Urutannya itu agama, akal, jiwa. Oke. Agama, akal, jiwa. Oke. Keturunan, harta. Oke. Agama, akal, jiwa, keturunan, harta. Ya. Oke. Terus ini pembagiannya gimana? Dari 5 itu dibagi lagi. Daruriyat, tahsiniyat, hajiat. Itu maksudnya apa? Daruriyat. Oke. Kalau kita kenal primer, tersier, sekunder gitu. Sorry, tadi daruriyat. Tahsiniyat. Hajiat. Apa? Hajiat. Oke. Ya. Daruriyat tuh mirip kayak primer. Oke. Gitu ya. Kalau sekunder itu yang tahsiniyat, kemudian yang hajiat itu yang tadi tersier. Oke. Nah, ketika menentukan kebutuhan gitu ya, karena kan ketika di breakdown itu berarti pengeluaran kebutuhannya apa saja masuk di kategori ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih nentuin pos dana darurat, kenapa sih perlu menentukan dana darurat? Berhubungan dengan keturunan, harta, jiwa kita. Akan berpengaruh sama akal dan agama kita atau enggak. Akal tuh maksudnya bisa jadi ilmu gitu ya, kita belajar gitu maksudnya. Bisa masuk ke situ ya. Oke. Kurang lebih seperti itu.
Oh, jadi setiap alokasi itu perlu melihat tadi 5 tadi ya, agama gitu, kemudian akal, jiwa, keturunan, harta gitu ya. Betul. Mbak Indah, gini, ini menarik nih. Ini saya baru dapat kalau yang ini nih. Nah, ini kita coba kita turunkan jadi bahasa umum ya. Agama artinya apa-apa yang bisa kita keluarkan untuk agama kita, sedekah gitu ya. Maksudnya seperti itu kah? Zakat dan lain-lain, apakah seperti itu atau gimana maksudnya? Dan tidak mengganggu, pokoknya keberlangsungan kita beragama akan aman gitu. Oh, oke. Paham. Oke, berarti dana yang kita alokasikan untuk keberlangsungan ibadah kita gitu ya. Ngomongin agama itu ibadah kita ya. Betul. Oh, Jadi nggak ada keterpaksaan ketika beribadah gitu ya. Jadi termasuk misalnya ya, ini saya lagi coba mengkaitkan dengan kehidupan keseharian ya. Misalnya tabungan haji itu masuk ibadah, itu masuk ke situ berarti pembagiannya masuk ke pembagian yang memperhatikan unsur agama tadi ya. Oh, oke. Zakat tapi dia mah dari seluruh harta dihitung dulu ya. Nah, sedekah atau ya, infak sedekah gitu ya. Oke. Itu agama. Kalau akal itu yang kalau apakah yang tadi saya bilang kita investasi untuk ilmu, belajar, intelektual kita lah gitu. Seperti itu kah? Iya. Jadi melihatnya pada bagaimana kita bisa bertambah akal kita gitu. Oke. Jadi karena kita punya keilmuan, kita punya akal, si agama jadi bisa kita bawa dengan baik gitu. Bayang nggak? Ya. Jadi si agama tuh nggak terganggu. Mau ibadah, punya perasaan tenang dan punya ilmunya. Gitu. Iya. Oke. Jiwa nih, jiwa. Kalau jiwa, ini bagaimana kita mempertahankan hak-hak hidup kita gitu. Oh, oke. Kalau saya buat gini gimana misalnya? Jiwa itu contohnya misalnya untuk kesehatan, ya untuk kehidupan kita gitu. Seperti itu kan? Untuk makan, minum, menjaga kesehatan kita gitu ya. Oke, itu jiwa ya. Keturunan. Waris keturunan apa tadi ya. Iya. Jadi gitu ya? jadi kita punya penerus kita gitu. Oh, apa jadi yang mau kita tinggalkan untuk mereka, keturunan kita gitu ya? Iya, jadi ada kebaikan. Kan dalil ya, hadis ya. 3 perkara yang tidak terputus. Itu kan salah satunya anak soleh kan. Anak soleh, betul. Berarti kan kita perlu punya keturunan yang baik nih. Keturunan yang baik kan berarti ya punya penghidupan yang baik gitu ya. Oh, sorry. Berarti bukan hanya apa yang mau kita tinggalkan, tapi juga termasuk misalnya dana pendidikan. Ya, mempersiapkan betul. Anak ini menjadi ya anak yang juga ya anak yang soleh atau solehah ya. Termasuk dana pendidikan, dana dia untuk ya mengenyam ilmu baik ilmu agama, ilmu dunianya dia gitu ya. Seperti itu ya. Betul. Berarti kan kita menyiapkan si keturunannya tuh mau seperti apa? Iya. Oke. Ini baru dapat nih. Ini Masya Allah nih ya. Jadi harta kemudian. Apa nih maksudnya harta? Kalau menjaga harta ini berarti bagaimana pendapatan kita atau harta kita, uang kita berasal dari sesuatu hal yang halal dan thayyib. Iya. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan keturunan kita dikasih makanan yang haram gitu ya, perilakunya betul. Juga akan berpengaruh. Ketika kita makan makanan yang haram juga dari uang yang haram gitu, akal dan jiwa kita juga akan terganggu kan? Akan terganggu, betul. Agama kita juga akan terganggu kan? Iya. Itu makanya ya, kenapa ngomongin harta itu panjang urusannya ya. Makanya dia dua ya, datangnya dari mana, dipergunakan untuk apa, karena pengaruhnya dahsyat ya. Bukan hanya
ya udah uang panas atau uang yang kemudian dipakai apa gimana nasib para koruptor ya. Oke. Oke, harta berarti termasuk dari mana dapatnya, halalnya gitu, dan dipergunakan untuk apanya itu juga planningnya itu yang perlu ya. Oke, termasuk juga misalnya untuk memperbanyak harta, kan nggak dilarang kan memperbanyak harta, karena nanti penggunanya untuk apa, tapi mendapatkannya juga misalnya apakah nanti dari uang yang kita punya kita investasi, ataukah kita mau beli investasinya bisa macam-macam gitu. Ya. Yang tentunya harus ya perlu ada unsur kehalalan karena dia ini ya berdampaknya luas gitu ya, termasuk itu harta mungkin. Betul. Oke. Iya ini menarik nih. Dan semua itu dibagi lagi mana yang primer yang memang penting banget yang memang perlu ya. Yang tadi apa namanya darurat ya. Daruriyah ya. Iya, betul. Daruriyat, kemudian ada tahdiyat. Benar ya? Oke. Kemudian ada hajiat. Ya, tersier gitu ya. Wah, oke. Mbak Indah, ini aku baru dapat nih. Ternyata iya ya pembagiannya tadi ya ada paling tidak kalau kita lihat dari syariahnya ada 5 pembagian dasar ya. Bagian dasar untuk agama, untuk akal ya, akal itu termasuk ilmu, jiwa, kehidupan kita, kesehatan kita, keturunan, bagaimana untuk dana sekolah, dana mempersiapkan dia menjadi anak soleh solehah gitu. Harta, bagaimana juga nanti kita mungkin berkaitan dengan investasinya, dengan kita mendapatkan itu gitu ya Mbak Indah ya. Oke. Menarik. Maaf, koreksi sedikit. Ina kembali. Hajiat dulu yang setara dengan sekunder. Tahsiniyat itu yang ketiga. Yang tertier. Oke. Berarti daruriyat, hajiat, dan tahtiyat ya. Iya. Tahniyat atau tahtiyat Mbak? Tahtiniat. Tahtiniat. Oke. Benar. Tahtiniat, benar. Tahtiniat. Oke, tahtiniat jadi itu tersier ya. Jadi tahtiniat ini ya. Jadi nggak mengancam lah, nggak dilaksanakan ya nggak terjadi apapun. Nggak apa-apa tapi juga, kalau gitu ya. Hajiat ya sebagai penambah si primer lah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, ini menarik Mbak Indah, ini baru dapat nih. Ternyata benar ya 5 ya. Teman-teman, ini keren banget. Jadi kalau kita mau ikut yang syariah ya, yang syariah ada 5 ya tadi, 5 yang perlu kita fokuskan untuk tujuan kita gitu ya. Dalam konteks yang kita diskusikan di hari ini atau di kesempatan ini adalah konteks finansial, konteks keuangan. Ada 5. Saya ulangi lagi ya. Nanti koreksi kalau saya salah Mbak Indah ya. Ada untuk akal. Jadi kita juga punya tujuan yang kaitannya dengan akal kita, intelektual kita. Pertama agama, maaf. Agama. Agama itu tentang bagaimana kita menjalankan ibadah kita. Ya tetap aja ada tujuan keuangan yang perlu ke situ. Bagi yang muslim mungkin haji, kemudian mungkin untuk ya sedekah, ya untuk misalnya kita pengen punya tabungan akhirat, kita misalnya bangun musolah kah, bangun masjid kah, kalau kita ada tujuan itu termasuk tujuan agama. Gitu ya Mbak Indah, benar ya? Koreksi kalau saya salah ya. Kemudian yang kedua itu akal. Akal itu termasuk di dalamnya adalah untuk intelektual kita. Ya, kita belajar, kita sekolah kayak Mbak Indah S2 kan untuk akal nih, untuk ilmu gitu ya, untuk apa yang bisa dia dapatkan lebih nanti secara akal. Ya, yang juga bisa menaikkan manfaat kan kalau akal itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, benar ya Mbak Indah ya. Nah, yang ketiga jiwa. Jiwa itu termasuk untuk kehidupan kita, untuk makan kita, untuk kesehatan kita, untuk penghidupan kita lah gitu ya. Ya kalau ini kalau ngomongin kita kalau sendiri, tapi kalau sudah keluarga berarti termasuk dengan keluarga gitu ya. Saya ini kepala keluarga, berarti saya juga perlu memikirkan bagaimana nanti makannya anak istri, kesehatan mereka, itu termasuk dalam jiwa ya. Oke, kemudian keturunan. Keturunan ini termasuk di dalamnya dana pendidikan, bagaimana mempersiapkan anak, juga mungkin termasuk apa yang mau kita tinggalkan nanti untuk anak. Betul nggak itu Mbak Indah? Iya. Oke, kita mau tinggalkan apa untuk anak? Keturunan kan? Keturunan kita ya, untuk keturunan kita. Agar
kita punya generasi penerus kita itu. Nah, yang menjalankan agama kita, menjalankan agama Allah gitu. Iya, Gitu iya, 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 iya. Dan kemudian terakhir adalah harta ya. Harta itu dari mana datangnya dan untuk apa dia dikeluarkan itu perlu punya tujuan yang jelas. Saya mau misalnya, oke, saya sekarang punya uang segini, saya mau investasi supaya hartanya bertambah misalnya. Bertambah. Oke, misalnya untuk saya mau bangun usaha apa gitu supaya nanti usaha itu bisa menambah harta yang harta itu bisa datangnya kan begitu ya. Kemudian bisa perginya atau disalurkannya ya untuk hal-hal yang maslahat yang baik juga ya. Oke. Nah, ini keren banget Mbak Indah, thank you banget nih. Ini saya malah baru tahu nih 5. Ternyata saya tadinya mikir apa ya dana darurat, apa ya, apalagi ya. Ternyata memang sudah ada ya. Di syariatnya sudah ada ya. Paling tidak 5 ini yang perlu kita tuju ya untuk kalau kita berbicara tentang konteks hari ini atau kesempatan ini adalah tentang keuangan. Iya. Oke, Mbak Indah, apalagi nih yang bisa kita diskusikan nih? Ini panjang namun menarik. Setelah tahu itu, kita jadi tahu kita punya kebutuhan apa sih, dan kita jadi sadar itu kebutuhan atau keinginan. I see, betul. Itu kebutuhan atau keinginan ya? Iya. Oke. Saya kebanyakan keinginan ya dibanding kebutuhan yang saya mikirin. Oke, itu kebutuhan atau keinginan. Oke. Nah, dari 2 itu udah tahu nih kebutuhan atau keinginan. Terus tadi kembali lagi ke tujuan awal. Tujuan awalnya apa? Kita jadi makin tahu lebih dalam gitu. Oh, ini benar-benar tujuan yang mau saya lakukan. Karena tadi kita ingat, oh kenapa sih penting nggak? Karena pertanyaan pertama ya tadi ya, penting nggak tujuan itu dicapai? Gitu. Ini kebutuhan atau keinginan gitu ya? Betul. Keinginan. Ya. Kita punya resource apa gitu ya, punya kemampuan apa, bisa melakukan apa. Nah ngejalaninnya ketika kita udah punya rencana ini semua, kita jadi lebih mudah kan? Iya betul ya. Jadi karena sudah tergambar dengan jelas. Yes, betul. Udah punya desainnya mau seperti apa. Niatan ini, niat, nggak hanya lagi sesuatu hal yang abstrak. Niatnya sudah dituliskan, sudah diucapkan, dan nanti kemudian dijalankan. Iya. Nah, kalau misalkan tadi ya, perencanaan itu kan proses. Iya. Selama perjalanannya kita misalnya, kita tahu, mau dicapainya dalam 3 bulan. Terus kita potong jadi per 1 bulan kita cek. Iya. Ketika proses itu dijalankan, kita jadi tahu mana yang sudah berhasil dijalankan, mana yang belum. Dan ketika belum dijalankan, kita jadi tahu, perlu ada evaluasi atau enggak atas rencana itu. Iya. Karena kan bisa jadi berubah ya, bisa jadi nanti sesuai dengan perjalanan bisa jadi berubah gitu, dan bisa jadi ada peluang, ada tantangan gitu ya. Nah, ini juga nanti berarti bisa ada ini dong, bisa ada penyesuaian ya berikutnya ya. Betul. Kita perlu evaluasi, kita lihat lagi ada penyesuaian. Kalau biasa kalau saya bilang kalau ngobrol di eksekusi itu, monef itu wajib harus bin kudu ya. Monitoring dan evaluasi. Karena banyak orang-orang bikin perencanaan, dia sudah bikin perencanaan, dijalaninya tidak dimonitoring sehingga rencananya kemana, jalannya kemana, gitu ya. Ya tadi yang jempol khilaf ya, tiba-tiba beli ini beli itu, nggak sesuai rencana. Saya banget. Oke, Mbak Indah, luar biasa obrolan kita kesempatan ini ya. Thank you banget ya sudah berbagi, dan ini panjang tapi saya rasa semuanya daging nih. Karena mulai tadi kita obrolin itu ya kalau saya sendiri baru tersadarkan ya. Ini beneran teman-teman ya, saya baru tersadarkan ya bahwa iya ya, saya selama ini ya perencanaannya hanya perencanaan abal-abal gitu ya. Nggak betul-betul bikin perencanaan keuangan yang memang perlu dibuat matang, kemudian dijalankan, ajak orang-orang yang memang berjalan bersama kita, apakah itu pasangan kita, anak kita gitu ya. Nah, itu untuk berjalan bersama, untuk menjalankan plan yang kita buat bareng-bareng.
gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan kita. Masya Allah. Mbak Indah, terima kasih banyak untuk obrolan kesempatan ini. Nanti jangan kapok-kapok ya diundang lagi ya. Boleh, insya Allah ya. Insya Allah ya. Nah, nanti juga saya mungkin minta boleh ya, kalau boleh nanti sedikit informasi tentang Mbak Indah. Apakah kalau misalnya ada teman-teman nih yang nonton ini pengen ngobrol-ngobrol, pengen diskusi gitu, IG aja deh, IG. Kalau nomor handphone mungkin terlalu private ya. Mungkin IG-nya apa nih Mbak Indah? Nanti kita tulis ya. Nanti saya tulis di komen di bawah ya. Saya tulis di deskripsi di bawah ya. Teman-teman kalau mau komen juga silakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti saya coba lempar juga ke Mbak Indah untuk kita buat sesi tanya jawab ya. Menjawab pertanyaan teman-teman khusus ya, buat satu sesi ya. Khusus menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen ini. Mbak Indah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan apa yang Mbak Indah bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman, serta kembali lagi menjadi tabungan-tabungan pahala untuk Mbak Indah, insya Allah ya. Amin. Ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan ya Mas tadi. Ya, nggak apa-apa, itu sama. Saya juga banyak kelirunya Mbak Indah. Ya, dan tapi semoga bermanfaat. Amin, insya Allah. Sangat bermanfaat kalau bagi saya udah ngerasain banget ya. Mbak Indah ini saya sering nanya ini, kadang-kadang malam-malam saya di kepikiran gitu. Mbak Indah kalau gini halal nggak? Boleh nggak? Gitu. Oke, teman-teman sekalian, thank you juga sudah menonton, menyaksikan podcast Teman Hatta ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu insya Allah di video-video berikutnya, ya podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses penuh berkah untuk kita semua.